Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk membantu Wang Dong'er mendapatkan rumput kerinduan, dia menghargai hidupnya seperti semua manusia, terutama karena dia hanya bisa membuat Dong'er bahagia jika dia hidup. Kondisi mental yang stabil membuat Huo Yuhao menjadi tenang. Dia memeriksa tubuhnya sekali lagi, dan dengan cepat menemukan sumber harapan. Benar, saat ini, tubuhnya benar-benar kacau. Bahkan lorong-lorong di tangannya semuanya kusut, dan dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Namun, masih ada satu tempat yang tetap utuh dalam dirinya. Itu adalah otaknya. Dengan kata lain, meski kondisi fisiknya buruk, kondisi mentalnya masih utuh sempurna. Selanjutnya, setelah dia menggunakan Full Moon Piercing Autumn Dew, kualitas kondisi mentalnya juga berubah. Mata rohnya tampaknya berevolusi sekali lagi. Semua ini adalah pencapaian luar biasa. Dengan kata lain, sementara kultivasi Huo Yuhao mungkin telah terbelakang, dan dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, mata rohnya tetap sama, dan laut spiritualnya tidak berubah. Bahkan, bisa dikatakan menjadi lebih kuat. Ranah konkret imaterialnya semakin distabilkan oleh cintanya pada Dong'er. Ini memungkinkan rohnya naik ke tingkat berikutnya, dan dia bahkan memiliki gerakan unik di mana kekuatan spiritualnya menyatu dengan kekuatan jiwanya, Dewi Cahaya. Ini adalah keuntungannya saat ini. Kekuatan spiritualnya telah terbangun di dalam dirinya, dan berada di ambang pemulihan. Itu tetap bersemangat. Didukung oleh kekuatan spiritualnya, dia menggunakan deteksi spiritual dan mata iblis ungu dari domain biji mustard miliknya untuk merasakan setiap perubahan di tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat sebagai tamengnya, dia bisa mencoba dan menyembuhkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya adalah bentuk lain dari energi. Itu mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjaga lorong-lorongnya. Setelah menjernihkan pikirannya, Huo Yuhao tidak panik. Tidak ada gunanya panik. Dia harus menunggu pemulihannya mencapai puncaknya sebelum dia bisa melakukan apapun. Pada saat yang sama, saat dia bangun, fungsi tubuhnya juga mulai pulih. Seperti ini, kekuatan Life Gold bisa dirasakan sekali lagi. Energi kehidupannya yang kuat memungkinkannya untuk terus memiliki energi kehidupan yang kuat. Tidak peduli bagaimana pemulihannya, itu akan menjadi lebih mudah. Setelah Bei dan yang lainnya mendengar bahwa Huo Yuhao telah bangun, mereka semua datang mengunjunginya. Penatua Xuan juga datang. Namun, Penatua Xuan menginstruksikan bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu Huo Yuhao. Makanya, setiap orang hanya bisa mengunjunginya seminggu sekali. Pemulihannya akan sepenuhnya dikelola oleh Wang Dong'er. Huo Yuhao terbaring di sana selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia diam-diam menikmati perawatan Wang Dong'er. Memang, itu adalah bentuk kenikmatan. Sementara tubuhnya tidak bisa bergerak dan isi perutnya berantakan, dia bisa melihat Wang Dong'er merawatnya setiap hari. Ini mengisinya dengan kehangatan yang tak terkatakan. Terutama di malam hari, ketika Wang Dong'er, tersipu, naik ke tempat tidur di sebelahnya untuk tidur hanya dengan mengenakan celana dalamnya. Ini membuat kekuatan spiritualnya pulih dengan sangat cepat. Mungkin inilah kekuatan cinta. Tentu saja, ini juga bisa jadi karena keterampilan fusi jiwa roh Dewi Cahaya miliknya. Huo Yuhao tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Wang Dong'er. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu waktu untuk pulih. Ini juga bagus, karena Wang Dong'er tidak menyelidiki atau mengajukan pertanyaan lagi padanya. Yang dia lakukan hanyalah merawatnya tanpa lelah. Dia tidak ingin menekannya. Baginya, tidak peduli apa yang terjadi dengan Huo Yuhao di masa depan, tidak peduli apakah dia bisa pulih atau tidak, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Subuh, 3 hari kemudian, dia membuka matanya, dan di kedalaman pupil kembarnya, cahaya ungu menyala. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas, dan dengan setiap pikiran yang terlintas di benaknya, dia merasa seolah-olah seluruh pulau Dewa Laut berada dalam genggaman mentalnya. Ternyata semuanya tidak seburuk yang dia pikirkan. Ketika dia merasakan sedikit perubahan pada Huo Yuhao, Wang Dong'er segera bangkit. Dia duduk dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan cemas, "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Huo Yuhao tersenyum padanya dan bertanya, "Apakah aku terlihat baik-baik saja?" "Dong'er, tutup matamu, Wang Dong'er menatapnya dengan curiga. Di bawah desakannya, dia menutup matanya.
Bulu matanya yang panjang dengan ringan menyentuh bagian bawah matanya, membuatnya sangat memikat. Detik berikutnya, Wang Dong'er juga melihatnya. Yang membuatnya terkejut, dia menyadari bahwa dia sedang melihat seluruh pulau Dewa Laut seolah-olah itu adalah model 3D. Dia bahkan bisa melihat warna pulau itu, seolah-olah dia adalah sepasang mata di langit yang menatap pulau itu. Tidak, dia tidak hanya menatap ke bawah. Dia bisa melihat setiap detail kecil dari pulau itu. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilihatnya dengan jelas adalah area di sekitar paviliun Dewa Laut, yang tampaknya dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan. Itu pasti kekuatan pohon emas, apakah ini berbagi deteksi spiritual? Berbagi deteksi spiritual Yu Hao? Wang Dong'er tiba-tiba membuka matanya. Dengan mata terbelalak, dia menatap Huo Yu Hao dan berkata, suaranya bergetar, Yu Hao, kamu. Huo Yu Hao menatapnya dan berkata, aku berkata bahwa aku baik-baik saja. Suamimu seperti kecoak yang tidak bisa dihancurkan. Ini adalah hasil kerja keras selama 3 hari. Setelah itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Aku masih bisa melakukan ini. Wang Dong'er menyaksikan mata Huo Yu Hao berubah menjadi ungu cerah. Bagi orang lain, ini mungkin sedikit meresahkan. Namun, tidak demikian halnya dengan Wang Dong'er. Pada saat itu, hanya ada kegembiraan dan harapan di hatinya. Dia akhirnya bisa melihat harapan pemulihan untuknya. Penatua Xuan minum dari labu di kamarnya. Sejak dia menjadi tuan paviliun Dewa Laut, dia tidak bisa merosot seperti sebelumnya. Lagi pula, dia mewakili level tertinggi Akademi Sarek. Namun, dia masih menyukai hidupnya dengan memegang labu di satu tangan dan paha ayam di tangan lainnya. Namun, dia sekarang hanya bisa melakukannya dalam batas-batas kamarnya. Namun, tidak peduli berapa banyak anggur berkualitas yang dia minum beberapa hari terakhir ini, suasana hatinya tidak bisa menjadi lebih baik. Huo Yu Hao, apa yang terjadi padamu? Bagaimana aku bisa menjawab tetua MU setelah aku mati? Anak ini, sungguh, Penatua Xuan tidak dapat menyuarakan ketidakpuasannya di depan umum. Bagaimanapun, dia telah melakukan apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan orang yang dia cintai. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki keberanian untuk melakukannya sendiri. Pada titik ini, mata kehitaman Penatua Xuan menyipit. Baginya, seolah-olah seluruh ruangan menjadi lebih terang. Siapa di sana? Penatua Xuan bertanya dengan suara rendah. Energi yang kuat berdenyut dari tubuhnya. Penatua Xuan, ini aku, sebuah suara yang jelas menjawab. Seketika, Penatua Xuan merasakan semangat hangat muncul di kamarnya. Itu tidak berani mendekatinya, tetapi malah berhenti di depan pintunya. Kemudian, lapisan tipis ungu mulai menyebar dan berubah menjadi wajah tersenyum, yang menatapnya. Ini? Penatua Xuan menatap wajah yang tersenyum dengan kaget. Yu Hao? Bagaimana kamu melakukan ini? Tentu saja, wajah siapa selain Huo Yu Hao? Huo Yu Hao sedikit tersenyum dan berkata, sementara tubuhku lemah, aku menggunakan beberapa herbal yang membantu meningkatkan kekuatan spiritualku ketika aku membantu Dong'er menemukan rumput kerinduan. Mereka membiarkan kekuatan spiritualku meningkat secara eksponensial. Ini seperti mata spiritual saya telah mengalami evolusi kedua. Hal ini memungkinkan kekuatan spiritual saya untuk mencapai alam material konkret, dan dengan demikian, saya dapat berkomunikasi dengan Anda dari jauh. Ini adalah manifestasi dari kekuatan spiritual saya. Sementara saya belum mahir saat menggunakannya, aku yakin waktu akan membuatnya lebih baik. Penatua Xuan memandangnya dengan tercengang dan bertanya, bagaimana tubuhmu? Kekuatan spiritualmu dapat melakukan ini? Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Aku akan sembuh. Penatua Xuan membuang labunya ke samping dan berkata, saya akan pergi sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia terbang keluar dari pintu. Dalam sekejap mata, dia berada di luar kamar Huo Yu Hao. Ketika dia melihat Penatua Xuan, yang menuju ke kamarnya dengan wajah kaget, Huo Yu Hao tersenyum bahagia. Eksperimennya yang berhasil mengatakan kepadanya bahwa kekuatan spiritualnya telah benar-benar mencapai tingkat yang baru. Tidak lagi murni, spiritual, seperti sebelumnya. Sementara itu masih bersifat metafisik, dan tidak bisa menyerang seperti kekuatan jiwanya, dia bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan.
Misalnya, deteksi spiritualnya dapat digunakan untuk komunikasi seperti yang baru saja dia lakukan dengan Penatua Xuan. Pada saat yang sama, dia merasa jangkauan deteksi spiritualnya tidak buruk. Pulau Dewa Laut tidak terlalu besar, tapi diameternya setidaknya 1 kilometer. Dia sudah bisa melihat semua yang ada di pulau itu, juga bagian dari Danau Dewa Laut. Melalui berbagi deteksi spiritualnya, dia awalnya hanya bisa menggunakannya untuk mengajar orang lain. Sekarang, dia bisa terhubung langsung dengan kekuatan spiritual orang lain. Kemudian, dia bisa mengomunikasikan niat dengan pihak lain. Ini tidak hanya memenuhi perannya sebagai master jiwa tipe kontrol, tetapi dia juga bisa mencari pendapat orang lain. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, dia dapat dengan mudah berbicara dengan siapapun di Pulau Dewa Laut. Di bawah kondisi tubuhnya saat ini adalah berita bagus. Dengan pulihnya kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao menjadi lebih jelas tentang kondisi tubuhnya. Dia tidak takut dia tidak akan pulih. Karena dia masih hidup, pasti ada alasannya. Dengan kekuatan spiritual, sementara dia tidak bisa menggunakannya untuk menyerang apapun di dunia sekitarnya, dia bisa menggunakannya untuk menyatu dengan kekuatan jiwanya di dalam dirinya dan mencapai hasil yang mengerikan. Ini adalah pisau bedah yang sangat rumit. Huo Yuhao mengerti bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri adalah melalui dirinya sendiri. Kekuatan spiritualmu, Yuhao. Elder Xuan menatapnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Sebagai Douluo Transenden kelas 98 yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Douluo tertinggi, Penatua Xuan dapat melakukan semua yang baru saja dilakukan Huo Yuhao. Meskipun dia bukan guru jiwa tipe roh, dia juga bisa memaksa kekuatan spiritualnya untuk mengambil bentuk yang nyata. Namun, dia tidak bisa membiarkan manifestasi kekuatan spiritualnya meninggalkan bidang pandangnya. Jika dia melakukannya, dia akan kehilangan kendali atasnya. Dalam hal kekuatan spiritual, Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Xuan. Namun, dalam hal pengendalian kekuatan spiritualnya, serta kualitas kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao telah mengungguli dia. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan spiritual Huo Yuhao jika dia menggunakannya untuk menyerang. Dia tahu bahwa Huo Yuhao tidak lumpuh secara permanen. Selanjutnya, kekuatan spiritualnya masih meningkat. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, metafisik, itu kurang lebih stabil. Penatua Xuan segera bertanya kepadanya, bagaimana dengan mata roh Anda? Apakah mereka juga meningkat? Komentar, Huo Yuhao mengangguk. Penatua Xuan bergumam pada dirinya sendiri, kebangkitan kedua, ini memang kebangkitan kedua. Kekuatan spiritual Anda bisa segera menjadi yang terkuat di seluruh benua. Sementara beberapa di sekte tubuh telah mengalami kebangkitan kedua juga, saya dapat yakin bahwa pada Anda level, tidak ada yang lebih kuat darimu. Ini luar biasa. Bagaimana lukamu? Huo Yuhao berkata, lukaku masih bermasalah. Namun, aku percaya diri. Untuk akademi, untuk sekte Tang, untuk Dong Er dan aku akan melakukan yang terbaik untuk pulih. Penatua Xuan mengangguk dan berkata dengan serius, jangan terburu-buru. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, aku tidak akan, jangan khawatir. Dengan Dong Er menemaniku. Aku tidak terburu-buru sama sekali. Wang Dong Er mencengkeram tangannya dengan ringan dan tersenyum. Dia ingin merawatnya selamanya. Setelah kejadian ini, pola pikir mereka terhadap hubungan mereka mengalami perubahan besar. Pemahaman mereka tentang cinta jauh melampaui rekan-rekan mereka. Penatua Xuan berkata, bagaimana dengan ini? Anda menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk membuat rencana penyembuhan untuk diri Anda sendiri. Penatua Xuan dan saya akan memantau Anda saat Anda menyembuhkan diri sendiri. Jika sesuatu terjadi, setidaknya kami dapat membuat Anda tetap hidup. Ini akan memberimu kebebasan dalam penyembuhanmu sendiri. Oke, Huo Yuhao menerima tawaran itu dengan mudah. Dengan dua Douluo Transenden membantu pemulihannya, secara alami akan jauh lebih aman. Kondisinya memang kompleks. Penatua Xuan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, selain itu, jangan beritahu siapapun tentang evolusi kedua jiwa tubuhmu. Untuk saat ini, jangan beritahu anggota lain dari 7 monster Shrek. Apakah ada kebutuhan untuk kerahasiaan ini? Huo Yuhao bertanya. Mulut Penatua Xuan berkedut saat dia berkata, ini adalah senjata rahasia. Selanjutnya, setelah Anda pulih, kami perlu membicarakan hukuman Anda. Huo Yuhao tertegun. Dengan ekspresi pahit, dia berkata,
Ada hukuman, Penatua Xuan berkata dengan marah, tentu saja. Jika semua orang berperilaku sembrono seperti Anda, tanpa mempedulikan aturan, bagaimana kami bisa menjalankan akademi? Saya memberitahu Anda sekarang bahwa Anda telah dikeluarkan dari Paviliun Dewa Laut. Anda dapat menebus kesalahan Anda dengan perbuatan baik, dan mungkin kami akan mempertimbangkan untuk melembagakan kembali Anda sebagai anggota Paviliun Dewa Laut. Selain itu, hadiah dari penelitian Anda di masa depan tentang roh telah dibatalkan. Jika Anda mati di luar, bagaimana bisakah kamu menjawab Penatua MU? Kamu bajingan kecil, kamu benar-benar membuatku kesal. Penatua Xuan memang marah. Bagaimana mungkin dia tidak? Siapa sebenarnya Huo Yuhao? Dia adalah penerus yang ditunjuk Penatua MU sebagai Master Paviliun Dewa Laut. Dia juga telah dilatih di bawah rencana prajurit tertinggi. Namun, di hadapan emosinya, dia telah melupakan semua kewajiban dan tugasnya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke hutan matahari terbenam bahkan tanpa memberitahu sekolah. Merupakan keajaiban bahwa dia telah kembali hidup-hidup. Jika Huo Yuhao mati di luar, dampaknya pada Akademi Shrek akan sangat besar. Pukulan itu akan membuat seluruh akademi kehilangan harapan akan masa depan dan arah. Wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan penyesalan. Dia benar-benar tidak berpikir jernih pada saat itu. Penatua Xuan, jangan marah. Saya akui bahwa saya salah. Saya akan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan akademi kepada saya. Jangan keluarkan saya. Penatua Xuan mendengus dingin dan berkata, pengusiran? Jangan menggoda saya. Beristirahatlah dengan baik untuk saat ini. Setelah Anda membuat rencana pemulihan, segera beritahu saya. Penatua Xuan dan saya akan membantu Anda, ya, jawab Huo Yuhao dengan hormat. Penatua Xuan melangkah keluar dengan marah. Dia hanya tersenyum tipis saat meninggalkan ruangan. Itu adalah senyum aneh ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, kebangkitan kedua dari jiwa tubuh dan jiwa bela diri kembar. Apakah ada preseden seperti itu di benua ini? Saya kira tidak. Rekor, rekaman. Kerja bagus, bajingan kecil. Kamu hampir membuatku mati karena marah. Saat dia melihat Penatua Xuan pergi, mata cantik Wang Dong'er meminta maaf. Ini semua karena aku. Yuhao, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Itu salahku karena tidak memikirkannya. Sebenarnya, aku sangat menikmati hidupku saat ini. Aku tidak perlu peduli tentang apapun, aku tidak perlu melakukan apapun. Saya tidak harus berkultivasi. Saya dapat melihat Anda setiap hari. Ini memang kehidupan yang bahagia. Ayo, Dewi Cahaya, beri saya ciuman. Wang Dong'er tidak bisa menahan tawanya saat dia berkata, kamu memang memiliki pemikiran yang menarik. Berbaringlah di sana dan jangan bergerak dan pikirkan rencana pemulihanmu. Saat kamu sehat, aku akan membiarkanmu menciumku. Mata Huo Yuhao berbinar saat dia berkata, sebanyak yang aku mau. Wajah Wang Dong'er memerah, tetapi ketika dia melihat tatapan antisipasinya, dia mengangguk dan berkata, ya, Huo Yuhao dengan gembira berseru, bagus, kalau begitu aku akan segera mulai. Jangan khawatir, aku akan sangat berhati-hati. Untuk Dong'erku, aku akan sembuh secepat mungkin. Tunggu aku, di mana aku harus mencium? Haruskah aku mencium wajahmu, atau haruskah aku mencium? Pergilah. Wang Dong'er tersipu saat dia berjalan pergi. Saat dia melihat betapa menggemaskannya dia, wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan kegembiraan. Ini memang perasaan yang membahagiakan. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, itu akan menjadi hal yang luar biasa jika dia bisa berbaring di sini dan menemani Dong'er. Setelah dia selesai dengan barang-barangnya, dia berencana untuk berkeliling dunia bersamanya. Dia ingin melihat semua yang ada di bawah langit, makan semua makanan enak yang ada, dan memiliki pengalaman yang menyenangkan sebanyak mungkin. Ini sekarang adalah tujuan hidupnya. Dengan mentalitas yang bersemangat ini, Huo Yuhao mulai memeriksa tubuhnya sekali lagi. Dengan energi spiritualnya yang kuat. Dia pertama-tama menyapu tubuhnya, dan kemudian memeriksanya wilayah demi wilayah. Di laut spiritualnya, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk model tubuhnya. Dalam model ini, dia memeriksa semua lorong yang rumit. Untuk area yang lebih serius, dia menampilkannya dengan warna yang lebih dalam. Untuk area yang kurang serius, dia menggunakan warna yang lebih terang. Seberapa rumit lorong manusia?
Terlepas dari kekuatan spiritual Huo Yuhao, serta Sumeru dan Mustard Seed Domain Purple Demon Aes, dia masih membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian, dia berbagi model tubuhnya dengan Tetua Xuan dan Tetua Zuang melalui berbagi spiritual. Ketika kedua Dou Luo Transenden melihat peta lengkap tubuh Huo Yuhao yang dibentuk menggunakan kekuatan spiritual metafisiknya, mereka mau tidak mau berseru kagum. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengendalikan kekuatan spiritual mereka di level Huo Yuhao. Kemudian, mereka menggunakan waktu seminggu untuk menentukan kondisi semua lorong Huo Yuhao untuk membuat rencana pemulihan. Mereka mempertimbangkan setiap detail kecil dengan sangat panjang untuk meminimalkan kesalahan. Setelah 10 hari istirahat, tubuh Huo Yuhao sudah cukup pulih. Kekuatan Life Gold miliknya terungkap sepenuhnya. Sementara luka-lukanya masih ada, tubuhnya dipenuhi dengan kehidupan. Kemampuan pemulihan dirinya telah kembali, dan mulai menyerap sebagian energi asal yang sangat dingin dari langit dan bumi. Sementara kecepatan penyerapannya lambat, Huo Yuhao dengan hati-hati mengamati bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Dalam 2 tahun, semua energi asal langit dan bumi di tubuhnya, selain yang terperangkap di tulang jiwanya, akan terserap seluruhnya. Maka, akan jauh lebih mudah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, Huo Yuhao tidak dapat menunda apapun. Hanya ada 20 hari lagi sampai turnamen. Dalam waktu 20 hari, dia harus memulihkan semua kemampuan bertarungnya. Tanpa Tang Ye dan Bei, tidak akan ada dia. Orang bisa mengatakan bahwa Sekte Tang telah membuatnya. Kali ini, mereka berjuang untuk Sekte Tang. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melewatkannya? Meskipun dia tidak mengatakannya, dia bertekad untuk pulih. Baru setelah itu dia bisa menuju ke Sun Moon Empire dengan orang lain. Dia tidak hanya menjadi pusat timnya karena pemahamannya tentang kekaisaran Sun Moon, tetapi juga harapan mereka untuk menang. Selain itu, jika dia menunggu 1 tahun, semua lorong yang bermasalah di tubuhnya akan sepenuhnya terpasang. Jika dia ingin melakukan perubahan, itu akan jauh lebih sulit. Setelah rencana pemulihannya selesai, Huo Yuhao mulai bertindak. Rencananya sederhana. Dia akan memulai dari yang kecil sebelum beralih ke cedera yang lebih parah. Dia akan bertanggung jawab atas tahap awal pemulihannya. Setelah analisis yang cermat, Huo Yuhao, Tetua Xuan, dan Tetua Zuang menemukan bahwa tubuh Huo Yuhao dapat dipecah menjadi 3 kondisi berbeda. Beberapa bagian tubuhnya utuh, beberapa bagiannya luka ringan, dan beberapa bagiannya rusak parah dan luka parah. Oleh karena itu, Huo Yuhao pertama-tama harus menyembuhkan luka ringannya sebelum melanjutkan ke luka yang lebih serius. Kaki dan kepalanya sempurna. Ketiga bagian tubuhnya ini sama sekali tidak terluka. Tangannya sedikit terluka, begitu pula lorong-lorong di bahunya. Bagian tubuhnya yang paling bermasalah adalah tubuhnya. Disitulah letak masalahnya. Oleh karena itu, Huo Yuhao memulai dengan pemulihan tangannya terlebih dahulu. Dia mendistribusikan kekuatan jiwanya di dalam dirinya, memusatkannya pada dantiannya. Huo Yuhao merasakan energi asal es dingin ekstrim dari langit dan bumi yang dibawa oleh permaisuri salju. Kultivasinya telah dikurangi menjadi 3 cincin, yang berarti dia hanya bisa menggunakan energi dari 3 cincin dalam pertempuran. Tapi dia masih raja jiwa. Huo Yuhao pertama kali mulai membuka meridian tungkai bawahnya. Energi spiritualnya yang kuat perlahan memasuki dantiannya dan bercampur dengan kekuatan jiwanya. Karena lorong-lorong tubuhnya diblokir, kekuatan jiwanya tidak dapat menjalani kultivasi melingkar untuk waktu yang lama, menyebabkan mereka tampak lamban. Namun, saat Huo Yuhao mengarahkan kultivasinya, fondasinya kuat, dan di bawah bimbingan energi spiritualnya, perlahan hidup kembali. Metodologi Huo Yuhao sederhana. Pertama, dia membiarkan kekuatan jiwanya memasuki kakinya, yang membantu secara bertahap membuka lorong yang kaku di kakinya. Kemudian, dia membuatnya melakukan sirkulasi sederhana dari kakinya ke meridian tengahnya. Sirkulasi ini memungkinkan kekuatan jiwanya untuk hidup kembali. Meskipun ini tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dan tidak membantu penyerapan energi asal langit dan bumi, ini memungkinkan kekuatan jiwanya beredar tanpa henti. Segera, kakinya mendapatkan kembali perasaan mereka. Setelah sirkulasi sepanjang hari, Huo Yuhao perlahan dan canggung bisa mengangkat kedua kakinya. Wang Dong'er sangat senang hingga dia menangis. Paling tidak, kakinya bisa bergerak. Setiap medan energi di tungkai bawahnya mendapatkan kembali perasaannya.
Ini baru hari pertama pemulihan, dan dia sudah mendapatkan hasil yang bagus. Ini membuat Tetua Xuan, Tetua Zhuang, dan Wang Dong'er sangat bahagia. Melalui sirkulasi kekuatan jiwanya, Huo Yuhao perlahan menarik kekuatan jiwa di kakinya, dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan jiwa di meridiannya. Ini memungkinkan dia untuk mengendalikan lebih dari 2/3 kekuatan jiwanya. Tentu saja, dia tidak bisa langsung menggunakan kekuatan jiwanya. Lorong-lorongnya dihancurkan oleh dinginnya energi asal langit dan bumi dan panas ekstrim dari mata air matahari yang terik. Mereka sudah lemah dan kacau. Yang Huo Yuhao coba lakukan hanyalah membangun fondasi di tubuhnya sendiri. Dia selanjutnya memulai perawatan lengannya. Lorong-lorong di lengannya mengalami luka sedang karena luka bakar di tangannya. Bahkan setelah pemulihan diri, mereka masih kacau. Sebagai perbandingan, kekuatan jiwa di lengannya tidak bisa dibandingkan dengan dantiannya. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakinya. Namun, Huo Yuhao memiliki satu keunggulan, yaitu keunggulan tulang jiwa di lengannya. Lengan kirinya memiliki tulang lengan kiri kalajengking es giok. Dan lengan kanannya memiliki tulang telapak tangan kanan dari Dark Golden Terror Clawbear. Dengan dua tulang jiwa ini, sementara daging dan kulit tangannya terluka parah, tulang tangannya aman. Jika tidak, jika tulang-tulangnya meleleh, dia akan benar-benar lumpuh. Tidak mudah untuk membuka meridiannya dan merombaknya. Sebenarnya, itu adalah hal yang sangat menyakitkan untuk dilakukan. Namun, saat ini, Huo Yuhao tidak bertarung sendirian. Mereka memiliki rencana lengkap tentang apa yang harus dilakukan. Di bawah bantuan Penatua Zhuang, Huo Yuhao memaksa membuka setiap meridian. Saat darah menyembur dari tangannya dan luka yang tak terhitung jumlahnya muncul, dia mampu memaksa mereka kembali ke posisi semula dan menyatu dengan tubuhnya sekali lagi. Setelah ini selesai, Penatua Zhuang menggunakan keterampilan jiwa penyembuhannya yang kuat untuk membantu tangan Huo Yuhao memulihkan energi vital mereka. Kemudian, sesepuh mengirim darah kembali ke tubuhnya. Rasa sakit yang dialami Huo Yuhao selama proses ini bukanlah apa-apa. Hanya dalam waktu 1 hari, dia bisa menggerakkan tangannya lagi, meskipun karena gangguan saraf tubuhnya yang rusak, lengannya tidak bisa bergerak untuk saat ini. Awal yang baik. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengkhawatirkan. Menurut rencana, langkah selanjutnya juga merupakan langkah paling krusial. Mereka pertama-tama harus mengeluarkan racun api yang tersisa di tubuh Huo Yuhao oleh perairan matahari terik. Hanya dengan begitu dia dapat memulai langkah selanjutnya dari pemulihannya. Kalau tidak, jika racun api, yang dekat dengan hatinya, tiba-tiba muncul, Huo Yuhao akan mati. Bagaimana dia mengeluarkannya? Mereka akan membuka dadanya untuk mengeluarkan racun. Yuhao, apakah kamu siap? Penatua Zhuang bertanya. Saat itu pagi, dan Wang Dong'er membantu Huo Yuhao membersihkan tubuhnya. Dia kemudian berbaring telentang di tempat tidurnya. Saat dia memandikannya, tangan Wang Dong'er tidak bisa berhenti gemetar. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak bisa ditenangkan. Operasi hari ini terlalu penting. Jika berhasil, Huo Yuhao akan sembuh total. Jika gagal, aku siap. Huo Yuhao mengangguk pada Penatua Zhuang sambil sedikit tersenyum pada Penatua Xuan dan Wang Dong'er. Tetua Zhuang berkata, tidak boleh ada kesalahan. Jika ada, Anda akan mati. Huo Yuhao terkekeh, tidak akan ada kesalahan. Saya kokoh, dan saya tidak akan mati dengan mudah. Penatua Zhuang, Penatua Xuan, jangan khawatir. Bersiaplah untuk memulai. Putri Salju, atas perintahnya, sinar cahaya oranye muncul dari dahinya. Bukankah itu Nyonya Salju? Wanita salju berbeda dari sebelumnya. Awalnya, dia mirip bayi, tapi sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Dia tampak seperti seorang gadis yang berusia lebih dari 2 tahun. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah mata birunya yang dalam. Ya! Ayah, teriak Nyonya Salju, mengejutkan semua orang. Dia bisa berbicara. Dalam ucapan manusia. Huo Yuhao berkata dengan heran, Nyonya Salju, kamu bisa bicara? Putri Salju menunjuk ke dada Huo Yuhao dan berkata dengan serius, Ayah, sakit. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah tidak kesakitan. Aku akan segera sembuh. Sebentar lagi, semuanya akan bergantung padamu. Nyonya Salju menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata, Ayah, jangan sakit.
Jangan takut, Huo Yuhao terkekeh dan berkata, bersiaplah, aku akan membimbingmu. Wanita salju membuka matanya lebih lebar dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mata Huo Yuhao menjadi ungu. Lapisan cahaya keunguan emas muncul, benar-benar menyelimuti putri salju. Racun api dari pegas matahari terik adalah bentuk api yang ekstrim. Untuk menyembuhkannya, seseorang membutuhkan es yang sangat kuat untuk melindungi tubuh Huo Yuhao. Selain itu, hanya jenis es yang kuat yang bisa mengeluarkan racun api. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sebagian besar ada di tubuhnya, dan karenanya, dia tidak bisa menggunakannya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui putri salju. Wanita salju melayang di samping tempat tidur dan berlutut di samping Huo Yuhao. Dengan tangan kecilnya, dia perlahan menyentuh dada telanjang Huo Yuhao. Orang bisa melihat bahwa bagian tengah dada Huo Yuhao, khususnya area di dekat jantungnya, berwarna merah tua. Udara di atas potongan kulit merah tua ini berputar dan berputar. Tangan kiri wanita salju ditekan di lokasi antara kulit merah tua dan hati Huo Yuhao. Saat tangannya menyentuhnya, kabut tipis muncul. Suhu udara di sekitarnya berfluktuasi dengan cepat. Dingin dan panas saling bertukar, dan wajah Huo Yuhao menjadi merah dan putih. Semua orang menahan napas. Momen ini terlalu penting. Karena sifat ekstrim dari unsur-unsur yang terlibat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Huo Yuhao kecuali dirinya sendiri. Wanita salju perlahan mengangkat tangan kanannya. Belati transparan sedingin es terbentuk di tangannya. Ujungnya setajam silet, dan diarahkan lurus ke dada Huo Yuhao. Wang Dong'er memalingkan wajahnya, tidak berani melihat lagi. Dia mencengkeram tinjunya erat-erat dan dalam benaknya, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bertanggung jawab untuk itu. Yuhao, kamu harus hidup. Wanita salju tidak membuat semua orang menunggu lama. Semuanya dihitung dengan presisi oleh Huo Yuhao. Belati itu jatuh. Peu. Belati itu menembus dada Huo Yuhao. Di bawah bimbingan Ultimate Ice, racun api di tubuh Huo Yuhao segera menyembur keluar. Luka seukuran kepalan tangan terbuka di dada Huo Yuhao. Darah panas terik menyembur keluar. Penatua Xuan dan Penatua Zhuang telah disiapkan. Dengan tangan kanannya, Penatua Xuan mampu mengarahkan bola darah panas yang membara menjauh dari nyonya salju dan masuk ke dalam botol biru jernih. Tangan Penatua Zhuang gemetar, dan lingkaran cahaya berwarna hijau zamrud mengelilingi tubuh Huo Yuhao. Energi kehidupan yang sangat kuat mulai meningkat, dan energi dalam tubuh Huo Yuhao mulai meningkat secara eksponensial seiring dengan itu. Tangan kiri wanita salju, yang diletakkan di dada Huo Yuhao, mulai bergetar hebat. Sebagian besar racun diekstraksi, tetapi beberapa di antaranya menjadi aktif dan mengalir menuju jantungnya. Aktivasi pada saat ini terlalu intens. Meskipun Huo Yuhao telah siap, dia masih merasakan panas yang menyengat di dalam hatinya. Masalah terbesarnya sekarang adalah Ultimate Ice miliknya tidak bisa melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan putri salju. Ini adalah momen paling berbahaya. Begitu racun api menembus pertahanannya, dia akan mati. Pada saat ini, lapisan cahaya hijau zamrud mulai muncul dari tubuh Huo Yuhao. Cahaya terkonsentrasi pada beberapa tulang rusuk di dekat jantung Huo Yuhao. Energi Ultimate Ice yang intens disalurkan keluar bersamaan dengan kekuatan Snow Lady. Bersama-sama, mereka mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Setelah insiden di setting Sun Forest, Huo Yuhao telah dewasa. Dia juga melakukan hal-hal yang lebih serius. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan membiarkan kecelakaan. Ini karena dia masih memiliki kartu truf, yaitu cincin jiwa jutaan tahun dari Skydream Iceworm. Di bawah bimbingan Skydream Iceworm, kekuatan Ultimate Ice Jade Empress Scorpion adalah garis pertahanan terakhir. Itu mampu melindungi hatinya dengan sempurna. Pada saat itu, rasa dingin yang ekstrim menyebabkan sirkulasi darah di jantungnya turun menjadi 1/10 dari kecepatan normalnya, membuat wajah Huo Yuhao memutih. Namun, racun api telah dikeluarkan. Sementara racun api telah dikeluarkan, sekarang tergantung pada Penatua Zhuang untuk mengendalikan aliran darah Huo Yuhao yang sangat besar.